Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu walakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad al-Bashir wan Nadhir wa ala alihi al-muttahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana urzuqna al-khushu' في العبادة والصدق في التوبة والإخلاص في العمل واخسرنا يوم القيامة مع زمرة المخلصين والخاشئين والصادقين والصديقين. ارزقنا يا ربنا توبة قبل الموت wasyahadata 'indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa dimanapun Anda berada, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah, nikmat Allah memilih kita sampai hari ini kita masih bisa bergabung di majelis mulia ini, di Majelis Hikam Ibn Atha'illah As-Sakandari. Dan semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, dan semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu kita, dan semoga kelak kita dikumpulkan bersama ahli ilmu, para ulama soleh, ulama solihin, mukhlisin yang ahli ikhlas. Dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di dalam meniti kemuliaan hingga kelak setelah panjang umur dicabut nyawa kita oleh Allah, dalam keadaan kita berada di jalan yang Allah ridhai sebagai seorang yang ahli husnul khatimah. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan Hikam Ibn Atha'illah As-Sakandari, pembacaan hikam yang memang hikamnya Ibn Atha'illah sudah selesai, kita masuk ibtihalat dan munajatnya, atau doa-doa yang pernah dipanjatkan oleh Ibn Atha'illah As-Sakandari, sekaligus i'tirafat, pengakuan beliau sebagai kesinambungan atau lanjutan daripada hikmah yang kalau kita perhatikan di dalam hikmah Ibn Atha'illah As-Sakandari, di situ lebih banyak kita diarahkan oleh Ibn Atha'illah As-Sakandari agar kita sampai kepada Allah harus kita menjadi hamba Allah yang sesungguhnya. Di dalam keyakinan kita, kesadaran kita, maka di saat seorang hamba menyadari dirinya sebagai seorang hamba yang sesungguhnya, maka dia telah sampai kepada Allah. Dan munajatnya Ibn Atha'illah As-Sakandari itu yang saat ini kita baca adalah tidak lain dari pengakuan Ibn Atha'illah As-Sakandari. Mungkin bisa kita katakan sebagai contoh bagaimana hikmah yang dihadirkan Ibn Atha'illah As-Sakandari dihadirkan dalam bentuk pengaduan kepada Allah, munajat kepada Allah, tadarru' kepada Allah, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan membaca munajatnya Ibn Atha'illah As-Sakandari, kita seperti biasa membaca hadis Mukhtasar Ibn Abi Jamrah yang tidak lain adalah ringkasan kitab Sahih Bukhari. Kita sudah sampai kepada hadis An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, Nabi bersabda, "Kanat Banu Israil tasusuhumul anbiya'u." Bani Israel itu dipimpin, diurusi urusannya oleh para nabi. Nah, ini hadis kebetulan sudah kita baca di dalam kitab Riyadhus Shalihin pada pertemuan yang lalu, di Ahad yang lalu di Majelis Al-Bahjah. Dan di sini kebetulan sekali seperti terulang, tapi tidak terulang karena kemarin majelisnya Majelis Riyadhus Shalihin, sekarang kita Mukhtasar Ibn Abi Jamrah.
Dan kita pun akan hadirkan penjelasannya, ringkas saja. Kalau pengen penjelasan yang lebih luas, mungkin bisa mengambil di Majelis Riyadhus Shalihin, baik di videonya atau di rekod audionya. Bani Israel, orang Bani Israel dahulu itu diurusi urusannya oleh para nabi-nabi. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun. Setiap ada nabi meninggal diganti oleh nabi yang lainnya. Wa innahu la nabiyya ba'di, dan sesungguhnya tidak ada nabi lagi setelahku. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Wasatakunu khulafa. Kemudian setelah itu diganti oleh khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayakthurun. Dan semakin banyak bersama melebarnya wilayah kaum muslimin dan juga dari generasi-generasi, maka banyaklah di sana pemimpin-pemimpin yang mengurusi urusan kaum muslimin, khulafa, fayakthurun, banyak. Wa qalu fama ta'muruna, lalu bagaimana? Apa yang kau perintahkan kepada kami ya Rasulullah di saat seperti itu? Nabi menjawab, qala fa bai'atul awwal, mengambil bai'at kepada orang yang pertama yang diangkat menjadi pemimpin. A'tuhum haqqahum, berikan kepada mereka hak mereka. Fa innallaha sa'iluhum, sesungguhnya Allah meminta pertanggungjawaban kepada mereka, ammastara'ahum, atas apa yang Allah berikan kepada mereka. Allah yang ditanggung jawab apa yang Allah berikan kepada mereka, maka Allah akan menanyakan itu semuanya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Dan kemarin Imam Bukhari dan Muslim, Imam Muslim juga meriwayatkan hadis yang serupa dengan ini, hanya di situ ada tambahnya setelah a'tuhum haqqahum. Di situ ada riwayat was'alullaha ma lakum, mintalah kepada Allah terhadap apa yang semestinya mereka berikan kepadamu, lalu mereka tidak memberikan, zalim misalnya. Ini hadis singkat, kami akan jelaskan bahwasanya ada banyak faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwasanya para nabi juga mengurusi urusan negara, para nabi juga mengurusi urusan umat secara duniawi dan ukhrawi. Maknanya apa? Di sini tidak bisa dipisahkan antara masalah, tidak bisa dipisah masalah politik dengan urusan agama, seperti yang tidak kita dengar tentang urusan kenegaraan biasanya dipisah dengan urusan agama. Nah, ini adalah bahaya sekali. Sekularisme dan yang lainnya itu membahayakan sekali, sehingga nanti agama jika tidak dibarengkan dengan urusan kenegaraan, maka negara akan berjalan tanpa agama dan mungkin bertentangan dengan agama, dan mungkin agama itu sendiri merusak agama. Sehingga negara harus dibarengkan dengan urusan agama. Yang kemarin kami sampaikan bahwasanya yang memimpin negara seharusnya orang yang mengerti agama. Jika ternyata yang memimpin negara, sebuah negara, bukan orang yang mengerti agama, dia harus mengambil bala bantuan dari orang yang mengerti agama untuk mengurusi negaranya. Dan harus dekat dengan ulama kalau ingin selamat. Kalau tidak, maka akan hancurlah. Kalau di dunia dia bisa perkasa, gagah perkasa dengan kesewenang-wenangannya, maka ketahuilah, dia akan mengakhiri kehidupan dunia dan dia akan menemukan kehancuran mulai dari alam barzah hingga nanti di akhirat. Nah, ini. Maka siapapun yang merasa dirinya mendapatkan tugas dari Allah atau mendapatkan tanggung jawab, kewajiban dari Allah untuk mengurusi, maka hendaknya dekat dengan ulama. Dan kemarin sudah, dan di dalam Majelis Riyadhus Shalihin, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masalah kepemimpinan di sini bukan hanya pemimpin Imam A'zam, seorang kepala negara, bukan. Bisa saja seorang gubernur, bisa saja seorang bupati, bisa saja seorang pemimpin perusahaan, bahkan bisa saja sebuah keluarga, kepala keluarga. Dia harus mengurusi orang yang ada di bawah naungannya dengan serius, dengan benar. Kalau tidak, ingat, akan ditanya oleh Allah. Allah sa'iluhum, Allah akan bertanya kepada mereka semua. Kezaliman yang dilakukan, lihat, akan tampak kembali nanti di akhirat. Na'udzubillah. Baik, maka ini yang pertama adalah urusan kenegaraan hendaknya harus dibarengkan dengan urusan keagamaan. Jangan sampai dipisah. Sebab halal haram harus diketahui oleh orang yang mengurusi negara ini. Kalau tidak, lihat, banyak hal-hal nanti. Kalau seandainya pemimpin sebuah negara tidak ngerti halal haram, maka banyak keharaman yang akan dihadirkan, dan juga mungkin banyak kemuliaan yang tidak dihadirkan karena tidak mengerti mana halal mana haram. Nah, ini
Kemudian wa innahu lanabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelah aku. Di sini menunjukkan bahwasanya dalam riwayat lain juga disebutkan dalam Al-Qur'an dan sebagainya, sudah kita bahas juga bahwasanya tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Maka siapapun yang mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad, maka dia adalah keluar dari iman, keluar dari Islam, murtad. Dan kemudian setelah itu, setelah Nabi Muhammad SAW diambil oleh Allah kembali kepada Ar-Rafiqil A'la, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diganti oleh khalifah-khalifah. Yang menggantikan nabi, dan pengganti ini ada yang baik dan ada yang tidak baik tentunya. Khulafa ar-Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ini adalah khulafa ar-Rasyidin. Kemudian nanti muncul lagi khulafa yang luar biasa seperti Umar bin Abdul Aziz. Akan tapi juga di antara mereka, karena ini adalah tempat yang betul-betul menggoda. Maka seperti Sayyidina Abu Bakar sendiri saat dia akan menjadi khalifah, beliau juga gelisah. Bahkan seolah-olah menyalahkan Sayyidina Umar, kenapa kau menunjukku wahai Umar? Dan para orang-orang soleh merasa takut untuk mendapatkan beban kewajiban semacam itu. Bukan dikejar, bukan dicari. Khulafaur Rasyidin, mereka adalah para pemimpin-pemimpin yang benar. Dan setelah itu banyak pemimpin-pemimpin sampai hari ini. Nah, para sahabat Nabi bertanya, bagaimana kalau kami nanti, atau kami maksudnya kami kaum muslimin nanti, di masa setelahnya, di generasi setelahnya. Jika menemukan pemimpin-pemimpin yang banyak seperti itu, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Maka bai'at al-awwal. Ngambil bai'at yang pertama. Artinya Pak, siapa yang sudah jadi itulah yang hendaknya kita berbai'at dengannya. Artinya Pak, kalau sudah ada pemimpin, tidak boleh membuat pemimpin yang baru lagi, karena itu menjadi sebab permusuhan, peperangan, dan pertumpahan darah. Yang jadi korban adalah rakyat. Maka di dalam akidah kita ahli sunnati wal jamaati, al-khuruj minal imam, tidak diperkenankan bagi siapapun untuk melawan imam, untuk membuat kudeta atau keluar dari imam. Karena apa, yang jadi korban adalah rakyat nanti. Kalau ternyata imam kita adalah seorang imam yang fajir, zalim, maka hendaknya kita membuat perubahannya. Tentunya bukan dengan menjadikan rakyat ini korban untuk melakukan peperangan dengan pemimpin. Sehingga di sana juga ada hukum yang ada di dalam akidah kita ahli sunnati wal jamaati, al-bughat. Kalau ada orang melawan kepada pemerintahan yang sah, maka akan diperangi oleh pemerintahan yang sah. Karena mereka adalah bughat yang memerangi pemerintahan yang sah. Maka ini indah yang diajarkan oleh Rasul SAW dan para ulama-ulamanya Nabi Muhammad SAW. Yang dipentingkan adalah ketentraman umat dan rakyat ini. Dan jika ternyata betul-betul seorang pemimpin adalah zalim, melakukan banyak kesalahan dan sebagainya, maka apa yang harus kita lakukan? Dalam hadis Nabi SAW disebutkan, as'alullah, pertama a'tuhum haqqahum. Akan tapi yang pertama adalah, sebelum engkau menuntut hakmu, penuhilah hakmu dulu. Setelah engkau berbaiat, menganggap mereka sebagai seorang pemimpin. Dan engkau, awas, hati-hati, jangan keluar dari pemimpinmu. Karena nanti yang akan jadi korban adalah rakyat. Apalagi yang punya suara, punya ini, hati-hati, jangan mudah mengajak keluar dari pemimpin. Kalau membuat perubahan, beda. Membuat perubahan, menuntut kepada pemimpin untuk buat perubahan, menegakkan syariat Islam adalah sebuah kemuliaan. Dengan cara yang lembut, yang baik, indah. Misalnya melakukan demonstrasi, tapi demonstrasi yang indah. Itu bukan sesuatu yang terlarang, dan di negara ini pun juga tidak terlarang. Tujuannya adalah untuk kebaikan, iya. Akan tapi kalau membuat pemberontakan tidak diperkenankan, karena yang jadi korban adalah rakyat. Baik. Sebelum engkau menuntut hakmu, lakukan kewajibanmu. Sehingga apapun yang diputuskan oleh pemerintah untuk rakyat, kita wajib patuh selagi tidak melanggar Allah. Semua yang diputuskan oleh negara, selagi itu tidak bertentangan dengan syariat kita, maka kita wajib patuh. Dan ini loh yang harus kita dahulukan sebelum kita menuntut yang lainnya. Adapun di saat kita ingin menuntut sebuah hak kita, pertama kali apa yang kita lakukan? Diajarkan oleh Rasulullah, was'alullaha malakum, mintalah kepada Allah dulu. Artinya apa?
Jangan kalau kita membuat gesekan dengan pemerintah, kan, apalagi pemerintah yang fasik yang tidak punya agama, mereka sangat mudah untuk membinasakan kaum muslimin. Kalau seorang misalnya ada seorang pemimpin misalnya, ini semua adalah misal namanya pendidikan. Kalau seandainya ada pemimpin yang zalim, lihat mereka akan berbuat sewenang-wenang pada rakyat. Maka pertama kali yang kita lakukan adalah nas'alullah, mintalah kepada Allah. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah agar Allah melembutkan hati mereka, agar Allah menyadarkan mereka dan Allah dan seterusnya. Nah, inilah apakah ini sudah pernah kita lakukan di saat misalnya kita menemukan pemimpin kita tidak benar? Atau kita lebih banyak berbicara di website, di Facebook, WA dan sebagainya, mencaci maki sana sini. Apakah Islam mengajari caci maki dan olokan? Mana daripada kita mencaci maki dan mengolok, kenapa kita tidak panjatkan doa kita kepada Allah? Dan itu pendidikan dari Nabi, baca. Pendidikan dari Nabi. Was'alullah, mintalah kepada Allah. Dan jujur, apakah hak mereka sudah kita berikan, yaitu hak untuk mendapatkan doa dari kita? Dan ini pendidikan dari Nabi, jujur. Mungkin ada pemimpin yang tidak benar. Baik mungkin kepala RT, ketua RT, RW, kepala desa, atau bupati, atau mungkin presiden misalnya. Kalau mereka melakukan kesalahan kezaliman, jujur, apa hak mereka sudah engkau berikan? Yaitu dengan memohon kepada Allah, ya Allah berikan bimbingan dan petunjuk kepada mereka, ya Allah. Sayyidina Imam Hasan Basri pernah berkata suatu ketika, beliau berkata, kalau seandainya aku diberi oleh Allah satu doa yang sangat dikabul, dan aku tahu kalau doa itu dan saat itu, aku tahu doa itu dan saat itu, maka yang aku doakan adalah pemimpinku. Semoga Allah memberikan kepadaku atau menjadikan pemimpin yang adil, jujur. Karena apa? Seorang pemimpin bisa membuat perubahan yang banyak terhadap umat Nabi Muhammad SAW. Maka yang perlu pertama kali sebelum kita membuat satu tuntutan misalnya, maka hendaknya kita harus banyak memohon kepada Allah dan doakan mereka. Mintalah kepada Allah, ya Allah, aku dizalimi ya Allah. Aku punya pemimpin yang tidak ngerti agama ya Allah. Aku misalnya. Adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau tulus dan sungguh-sungguh, maka Allah akan menggerakkan hati mereka. Ya, ini pertama. Kemudian setelah itu bolehlah baru kita datang kepada pemimpin itu, mengingatkan dan menasihati. Akan tapi ingat, bukan kerjaan kita adalah caci maki. Ada urusan caci maki, Masya Allah. Umat ini sudah biasa dengan caci maki. Kami melihat baik itu di WA atau di Facebook atau yang lainnya. Kalau mencaci maki itu sudah mudah. Yang dicaci maki bukan hanya urusan pemerintah, bukan urusan kepemimpinan. Akan tapi kadang mencaci ulama dan seterusnya. Kita sudah biasa dengan caci maki dan olok-olok. Ulama dicaci maki, kiai dicaci maki, Masya Allah. Hanya gara-gara berbeda sedikit saja, caci maki. Na'udzubillah. Apa? Apakah itu pendidikan dari Nabi SAW? Mana fas'alullah, mintalah kepada Allah malakum. Mohon kepada Allah. Daripada digunakan untuk mencaci maki, hendaknya digunakan untuk mohon kepada Allah Subhanahu. Baru setelah itu kalau kita menginginkan sesuatu di kampung kita, di desa kita, datang kepada Pak Kepala Desa, Lurah. Masalah kebaikan gini-gini, sampaikan dengan baik, dengan kelembutan. Bil hikmah, mu'aidah hasanah. Baik. Baru nanti kalau mereka tidak mau, kita boleh mengajak rakyat untuk bersepakat misalnya tanda tangan atau kumpul. Tapi ingat, bukan untuk mencaci maki dan mengolok-olok. Dan bukan untuk ngajak perang. Karena yang berkuasa akan lebih punya kekuatan dan nanti rakyat yang jadi korban. Bukan. Akan tapi kita mungkin berkumpul untuk menunjukkan kepada Pak Kepala Desa tersebut bahwasanya keinginan kami semacam ini, wahai Pak Kepala Desa. Ini adalah kebenaran, ini adalah syariat Nabi SAW misalnya. Dengan cara semacam itu yang diajarkan Nabi SAW. Adapun mereka yang berbuat zalim itu, lihat. Memang setelah kita memohon kepada Allah untuk mereka dan untuk diri kita sendiri, kemudian setelah itu kita membuat satu gerakan yang tentunya sesuai dengan syariat Nabi. Bukan mengajari umat untuk memberontak, melakukan satu tindak kekerasan yang itu juga dilarang karena keluar dari imam adalah haram, keluar dari pemimpin yang sah adalah haram. Kemudian setelah itu urusan mereka adalah Allah nanti akan bertanya. Ada hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kami ingatkan kepada siapapun yang punya tanggung jawab di bawah naungannya, apakah itu punya tanggung jawab yang namanya keluarga atau perusahaan yang punya karyawan banyak, Allah akan tanya bagaimana urusanmu dengan karyawanmu yang ada di rumahmu. Bagaimana tentang sholat mereka, bagaimana ibadah mereka, bagaimana keimanan mereka. Karena mereka adalah manusia, umat Nabi Muhammad SAW yang punya desa, kepala desa, camat, kemudian Pak Bupati. Jangan enak-enak menjadi bupati atau wali kota, akan ditanya oleh Allah. Allahu sa'iluhum.
Allah akan bertanya kepada mereka semuanya itu. Suami akan ditanya tentang bagaimana istrinya. Seorang bapak akan ditanya bagaimana anaknya, termasuk seorang presiden juga akan ditanya. Maka ayo kita banyak berdoa untuk mereka. Jangan sampai mereka tergelincir nanti di akhirat. Kita doakan semoga menjadi ahli surga dan di dunia diberi kebaikan. Kita doakan semuanya dengan doa-doa kebaikan. Baik, ini adalah hadis yang sudah kami sampaikan penjelasannya pada pertemuan yang lalu di Masjid Majlis Riyadhus Shalihin. Kemudian wa'an Abi, mungkin ini saja ya. Nabi Sa'id Al-Khudri dari Nabi, ini hadis selanjutnya kita baca di pertemuan yang akan datang insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan pertemuan-pertemuan kita dan berikan kepada kita keistiqomahan. Kita langsung kepada hikam atau munajatnya Sayyidina Ibn Athaillah As-Sakandari. Munajat beliau sudah sampai kepada qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin ila anqal. Ilahi, ya Allah, wahai Tuhanku, minni ma yaliku bilu'mi wa minka ma yaliku bikaramika. Iktirafatnya Ibn Athaillah As-Sakandari untuk melihat diri beliau sebagai seorang hamba. Yang sehebat apapun seorang hamba dalam beribadah, maka hamba yang insaf akan masih merasa kurang di dalam menjalankan ibadah. Para malaikat mendapatkan tugas dari Allah dan mereka tidak pernah melanggar perintah Allah. Ada di antara mereka yang disuruh oleh Allah sujud mulai dari diciptakan sampai hari kiamat. Sujud. Akan tapi nanti di saat dibangkitkan, di saat hamba Allah semua dikumpulkan dan malaikat dibangkitkan, bangkit dari sujudnya, mereka berkata, ma'abadnaka haqqa ibadatik. Padahal sujudnya mulai dari diciptakan puluhan, ratusan, ribu tahun, ternyata di saat bangun mengatakan, ya Allah, sungguh kami belum bisa mengabdi, menyembah kepadamu dengan benar-benar. Padahal mereka tidak pernah lepas dari sujudnya. Ini malaikat. Bagaimana kita yang sesaat dengan dosa akan sombong dengan kebaikan yang pernah kita lakukan menjadi ujub? Ini diajari oleh Ibn Athaillah As-Sakandari, ilahi minni mayaliku bi lu'mi. Ya Allah, yang ada padaku adalah sesuatu yang layak untuk menjadi sebab engkau murka, engkau marah kepadaku. Engkau, lu'mi itu maksudnya mencaci, maksud menyalahkanku. Dari ibadahku kurang, ya Allah, mataku sering melihat yang haram, perilakuku, terus pengakuan. Jadi yang ada padaku ternyata nggak ada yang bisa disanjung. Karena semuanya kurang, ibadah pun kurang, ya Allah. Maka lu'mi. Jadi yang ada padaku adalah layak untuk kami untuk kau marahi, untuk engkau menghukumku, ya Allah. Lu'mi, mencaciku, mengolokku. Artinya apa? Apa yang ada padaku, ya Allah, sangat layak untuk aku ini dihinakan, karena memang aku hina. Kesalahanku banyak. Wa minka mayaliku bikaramik. Akan tapi yang datang darimu adalah sangat sesuai dengan sifat kemurahanmu, ya Allah. Kita bermaksiat, sahabat, Allah masih memberikan kepada kita karunia-Nya. Bahkan kalau kita lihat di kiri kanan kita, ada hamba yang melanggar Allah, menantang Allah, memusuhi Allah. Orang yang tidak beriman kepada Allah, ternyata Allah pun maha kasih, maha pemurah dengan kasih sayangnya, dengan kemurahannya. Mereka diberi bermacam-macam kenikmatan. Itulah Allah Subhanahu wa taala, Al-Karim, yang maha pemurah, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih. Ilahi, ya Allah, kata Ibn Athaillah As-Sakandari, wasafta nafsaka bil lutfi war ra'fati. Ya Allah, engkau sudah menyifati dirimu, engkau menggelari dirimu dengan sifat al-lutuf, lembut, war ra'fah, dan kasih sayang bi kepadaku. Sebelum kau menciptakan kami, ya Allah, engkau sudah punya sifat kasih sayang dan kelembutan. Qabla wujudi dha'fi,
Itu sebelum aku ada. Bahkan sebelum ada kelemahanku. Bukan sebelum adanya kelemahanku. Aku lemah. Ya Allah. Sesaat sakit, sesaat malas, sesaat lemah. Bahkan sebelum aku ada pun, Engkau adalah Maha Pengasih. Yang Maha Lembut. Jadi sebelum Kau menciptakan kami, Ya Allah, Engkau adalah Maha Lembut. Sebelum adanya kelemahanku, Engkau adalah Maha Lembut dan penuh kasih kepadaku. Afatamna'uni minhuma ba'da wujudi dha'fi, ya Allah. Apakah setelah aku ada, kemudian aku ada kelemahan setelah itu, Engkau halangi kami daripada kelemah lembutanmu, ya Allah? Maksudnya begini, ya Allah, sebelum Engkau menciptakanku atau sebelum adanya kelemahanku, Engkau adalah sangat lembut dan sangat kasih. Apakah setelah aku lemah begini, Engkau tidak mengasihiku, ya Allah? Maksudnya ini merayu, memohon kepada Allah, ya Allah, dalam keadaan yang aku belum lemah, belum ada saja Engkau mengasihiku. Maka di saat aku lemah, tentu Engkau sangat memberi kasih kepadaku, ya Allah. Maka kasihanilah aku. Berikan kasih sayangmu kepadaku, ya Allah. Ilahi ya Allah, in dhaharat al-mahasinu minni. Ya Allah, jika tampak kebaikan-kebaikan dariku, dari perilaku baikku dengan orang tuaku, dengan istri atau suami, dengan anak-anak, dengan karyawan, dengan sesama manusia, salatku, puasaku. Kalau ada tampak kebaikan dariku, ya Allah, sungguh aku yakini itu semua fa bi fadlika, karena karuniamu. Engkau mengizinkan dan menghendakiku untuk bisa sujud di tengah malam. Engkau menghendaki untuk bisa berinfak sedekah. Engkau menghendaki untuk bisa bersenyum dengan orang yang ada di kiri kananku. Engkau yang menghendakiku dengan kebaikan. Maka bifadlika itu adalah dengan karuniamu, ya Allah. Walakal minnatu alayya. Sungguh itulah karunia yang kau berikan kepadaku, yang hendaknya aku bersyukur kepadamu, ya Allah. Minnah alayya. Kebaikan kepadaku, ya Allah, yang menjadikan aku harus membalas dengan kepatuhan, membalas budi dengan kepatuhan kepadamu, ya Allah, biarpun Engkau tidak butuh balasan itu, ya Allah. Wa in dhaharatil masawi'u minni, kalau ternyata tampak kejelekan dariku, ya Allah, sesaat maksiat dengan mataku, dengan lidahku, dengan telingaku, dengan anggota tubuhku, ya Allah, fa bi'adlika, maka dengan keadilanmu, ya Allah, dengan keadilanmu lah jika Engkau akan menghukum kami. Tidak akan. Artinya begini, pengakuan. Kalau seandainya Engkau menghukum hambamu yang berbuat dosa, itu tidak akan dianggap sebagai ketidakadilan. Tapi demikian, ya Allah, jangan Kau hukum kami, ya Allah. Kalau ada kesalahan dari kami, lalu Engkau menghukum kami, adalah keadilanmu, ya Allah. Tapi kami takut dengan hukumanmu, ya Allah. Jangan hukum kami, ya Allah. Walakal hujjatu alayya. Dan dengan kesalahan-kesalahanku itulah hujjah bagimu, ya Allah, untuk menghukumku. Akan tapi, ya Allah, kami mohon, jangan hukum kami, berikan pengampunan kepada kami. Ini itirafat, pengakuan dari Ibn Athaillah As-Sakandari. Tidak mengaku, oh aku hebat, aku ahli kebaikan, aku punya keramat, aku tidak ada. Para kekasih Allah, semakin mereka dekat kepada Allah, semakin mereka merasa kurang di dalam beribadah kepada Allah. Sehingga kesalahan kecil menjadi gede di hadapan mereka. Itulah i'tirafat, dan inilah yang diajarkan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari. Coba kita renungi semuanya. Lihat. Kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan bisa melakukan wudhu kecuali Allah beri kepada kita. Tidak akan melakukan sholat kecuali Allah beri kesempatan untuk sholat. Dan mengeluarkan rizki tidak akan mampu kecuali Allah yang menghendaki. Allah menghendaki kita mengeluarkan rizki. Sebab banyak orang kikir, tidak bisa berbuat baik sedikit pun. Bahkan ada orang yang nganggur, tidak punya pekerjaan, tapi tidak bisa membantu tetangganya. Maka sungguh semua yang bisa kita lakukan dari kebaikan adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kesalahan-kesalahan yang kita lakukan saat ini, lihat, itu adalah hujjah bagi Allah untuk menghukum kita. Jadi tidak ada alasan, tidak ada kata zalim untuk Allah itu. Enggak. Maka dari itu, lihat, di sisi lain Allah Maha Pengasih, Maha luas dengan pengampunannya.
Ayo kita bergegas mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita sadar dan tahu bahwasanya kalau Allah menghukum kita atas kesalahan kita itu karena keadilan Allah, maka dari itu lihat, tidak akan dikatakan zalim. Dan itu mungkin terjadi bagi seorang hamba yang berbuat salah lalu dihukum oleh Allah. Maka ayo mengadu kepada Allah. Ya Allah, jangan hukum kami ya Allah. Jangan hukum kami ya Allah. Dan harus kita sadari dosa kita, kesalahan kita. Ini semuanya hujah. Mata kita yang melihat yang haram hujah bagi Allah untuk mencolok malah kita nanti di akhirat. Semoga Allah mengampuni dosa kita di akhirat. Lihat. Apa yang ada di hati kita tentang kebencian, kedengkian kepada sesama, itu juga hujah bagi Allah untuk menghukum kita. Ayo kita bersihkan hati kita, memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni kami. Dan orang-orang soleh lebih senang jika dihukum di dunia daripada dihukum di akhirat. Akan tapi pendidikan dari Allah bukan minta dihukum, akan tapi minta pengampunan. Jangan sampai ada di antara kita salah ngomong, ya Allah hukum saya di dunia saja ya Allah, jangan kau hukum, asalkan jangan kau hukum di akhirat. Oh tidak begitu. Akan tapi mintalah ya Allah ampuni kami di dunia ya Allah dan jangan kau hukum. Nah ini mintanya seperti itu. Pendidikan dari Nabi. Pendidikan dari Nabi, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Jadi kalau ngomong yang baik ya, jangan sampai ya Allah hukum kami di dunia, yang penting di akhirat jangan kau hukum. Tidak usah ngomong begitu. Mintalah ya Allah ampuni kami di dunia sebanyak apapun dosa kami. Jangan kau hukum kami di dunia dan jangan kau hukum kami di akhirat. Ini permintaan ajaran dari Nabi SAW. Baik, inilah yang bisa kami hadirkan dari munajatnya Ibn Atha'il As-Sakandari. Semoga kita bisa benar-benar meniru Ibn Atha'il As-Sakandari dalam bermunajat, memohon kepada Allah, menyadari kehambaan kita di saat mengadu kepada Al-Khaliq sang pencipta kita, dengan khusyuk, dengan tulus, dengan rasa kita membutuhkan, kita punya hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan demikian sempurnalah kita menjadi seorang hamba. Kalau kita sempurna menjadi seorang hamba dan merasa seorang hamba, maka inilah puncak kemuliaan seorang hamba di dalam mengabdikan diri kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku, untuk menyadari diri, agar dirinya sadar kalau dirinya seorang hamba, lalu mengabdi menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengabdi menyembah kepada Allah tanpa kesadaran dirinya seorang hamba bukan menyembah. Pura-pura salat, pura-pura beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa kami hadirkan di majelis hikam ini. Semoga Allah memberikan keistiqomahan. Dan jangan lupa dalam tanggal 4 Desember atau 4 Rabiul Awal dan juga nanti di akhir Desember ada maulid besar. Yang pertama adalah di pesantren Al-Bajah, yang kedua adalah di alun-alun ini kota Cirebon ini. Dan mohon kepada semuanya agar punya kiat untuk meningkatkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, kepada Nabi Muhammad SAW, khususnya di acara-acara perayaan maulid Nabi. Hendaknya niat yang benar, mengagungkan Nabi SAW. Kemudian juga jangan sampai melakukan hal-hal di acara-acara perayaan maulid Nabi, sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, menjadikan sebab Nabi murka, bukan tambah cinta. Maka lakukan sesuatu yang diridhai oleh Allah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami himbau kepada semuanya untuk bisa bergabung, atau paling tidak mengadakan di rumahnya sendiri, mensyukuri nikmat besar. Nikmat besar yaitu Nabi Muhammad SAW hadirkan di rumah Anda. Masuki bulan maulid Nabi, lihat. Biarpun hari ini juga boleh, karena cinta Nabi tidak boleh, tidak ada batas waktunya. Bersenang, bergembira atas lahirnya Nabi pun juga tidak ada batas waktunya. Akan tetapi di bulan maulid hendaknya kita tingkatkan sebagai momen momen saat kita memulai untuk meningkatkan kualitas cinta kita. Jadi hendaknya di rumah kita mungkin kita mengadakan selamatan, apakah menyembelih ayam, ya, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita sedekah agar menjadi sebab kita semakin cinta kepada Allah dan Rasulnya. Atau yang punya rezeki, yang penting harus ada kiat, kemudian baca sholawat kepada Nabi SAW. Atau buat program-program membantu sesuatu yang untuk membangun umat, misalnya untuk niat bangun masjid. Diniatkan di bulan mulia ini, niat untuk bangun masjid, bangun pondok pesantren, bantu fakir miskin, yatim dan seterusnya. Hendaknya bersama kelahiran Nabi SAW, hendaknya kita syukuri itu semuanya dengan melintaskan kebaikan-kebaikan, niat baik, melakukan kebaikan-kebaikan, kita niatkan semoga menjadi sebab kita cinta kepada Nabi SAW. Maka dari itu kami seru kepada semuanya. Al-Bajah punya program pondok pesantren. Santrinya lebih banyak daripada bangunannya, sehingga saat ini santri kasihan mereka tidurnya, masya Allah. Kalau Anda melihat tidurnya seperti ikan apa itu, ya, disusun dia, ya, masya Allah. Kurang. Semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa
membantu pembangunan. Di sana banyak lahan, mungkin satu orang bisa datang, saya ingin bantu 2 lantai, 3 lantai, oke silakan. Saya ingin membantu berapa kamar, silakan. Atau saya membantu hanya Rp1.000, silakan, yang penting Anda sambung. Biarpun Rp1.000, yang penting Anda sambung dengan perkumpulan yang mulia, maka itu menjadi sebab Anda ke bawah nanti. Kemudian ada pembebasan tanah yang akan kami laksanakan, karena pesantren harus diperluas lagi, karena semakin hari semakin padat. Dan juga media radio, media televisi, semoga semakin luas. Dan mohon didoakan, ayo bergabung. Kami ingin ajak semuanya untuk bergabung dengan majelis kemuliaan ini. Tidak boleh ada yang tertinggal. Dan jangan meremehkan apa yang Allah berikan kepada Anda. Mungkin ada di antara Anda tidak diberi rezeki, tapi diberi tenaga. Dengan tenagamu hendaknya engkau berjuang di jalan Allah dan Rasulnya. Ayo bergabung. Mungkin dengan pikiran Anda. Atau mungkin dengan harta Anda. Bahkan mungkin sekecil apapun, jangan Anda remehkan. Mungkin yang bisa membantu Rp1.000, Rp1.000. Yang bisa 1 miliar, 1 miliar. Yang punya kemampuan sebanyak, akan tapi berusahalah semaksimal sebanyak-banyaknya untuk berjuang di jalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja, dan jangan lupa tanggal 4 Desember atau 4 Rabiul Awal diajak semuanya untuk bisa menghadiri acara besar, yaitu Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di pesantren Al-Bahjah, ya. Semoga kemudian di alun-alun tanggal 31 Desember di sini, insya Allah. Baik, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la takhdhulna, wa afina wa la tumritna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tusir alaina. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ampuni keluarga kami ya Allah, dan berikan kepada kami kekuatan ya Allah untuk menjalankan tugas ya Allah, dan kewajiban ya Allah yang Kau bebankan kepada kami sebagai seorang pemimpin keluarga, sebagai seorang ayah, atau pemimpin perusahaan, atau pemimpin rakyat, ya Allah. Kami mohon berikan kepada semua yang ya Allah, yang menjadi pemimpin, berikan kepada mereka kekuatan, ya Allah. Kekuatan, ya Allah. Dan berikan kepada mereka, ya Allah, ketakwaan. Dan berikan hidayah, bimbingan, dan dekatkan mereka dengan orang-orang soleh, orang-orang baik. Ya Allah, pemimpin-pemimpin kami, ya Allah, jaga mereka, ya Allah. Berikan kesadaran kepada mereka, hidayah kepada mereka, ya Allah. Dan berikan kepada kami pemimpin yang baik, yang kenal Engkau, kenal kepada kekasih Nabi Muhammad. Ahli la ilaha illallah. Dan kami mohon anak-anak kami, jaga mereka. Santri, ya Allah, jaga mereka, ya Allah. Muliakan mereka di dunia dan di akhirat. Keluarga kami, jaga mereka. Muliakan mereka di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada kami semua. Dan kami mohon semua yang mendengar suara ini, atau bergabung dengan acara ini, atau yang hadir di tempat ini, kami mohon, ya Allah, hidupkan semangat berjuang di hatinya, ya Allah. Apakah berjuang dengan hartanya, atau berjuang dengan pemikirannya, atau berjuang dengan tenaganya, atau dengan panjatan doanya, ya Allah. Kami tidak ingin ada di antara mereka yang tertinggal dari perjuangan, dari rombongan pejuang Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, kami mohon, ya Allah, kirimkan kepada kami pejuang-pejuang-Mu yang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu. Dan siapapun yang telah berjuang bersama kami, dan Engkau maha tahu siapa mereka, ya Allah. Berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Jangan sampai kebaikan yang mereka lakukan tidak bisa mereka lihat nanti di akhirat, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada yang sempit rezeki, lapangkan rezeki mereka dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan dalam membayar hutang, wujudkan keindahan dalam rumah tangga, jauhkan dari percekcokan dan permusuhan dalam rumah tangga, dan hilangkan dari hati kami kebencian dan dengki kepada siapapun. Dan kami mohon siapapun yang telah berbuat salah kepada kami, berbuat zalim kepada kami, ampuni mereka dan beri hidayah kepada mereka. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami semua umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan jauhkan kami dari sebab kehinaan, ya Allah, di dunia dan di akhirat, segala kemaksiatan, ya Allah, jauhkan kami dari segala kemaksiatan dan kehinaan, ya Allah. Jauhkan kami dari zina, dari makan riba, dari mengambil haknya orang lain, dari berbuat zalim kepada bawahan. Jauhkan kami dari itu semua, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon, sungguh kami tidak akan mampu sujud kecuali Engkau memilih kami menjadi ahli sujud. Kami mohon, ya Allah, bantulah kami untuk beribadah kepadamu. A'inna ala dzikrik, bantu kami untuk selalu berzikir kepadamu. Bantu kami untuk mensyukuri nikmat darimu, ya Allah. Bantu kami, ya Allah, untuk melakukan ketaatan, dan bantu kami, ya Allah, untuk meninggalkan kemaksiatan dan kehinaan, ya Allah. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami, ya Allah, di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi
rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.